Pertama, mereka pikir Andrew Tate akan menyelamatkan mereka dari longsoran kemurtadan. Mari kita cek Andrew Tate. Lalu mereka pikir Sniko yang akan menyelamatkan mereka dari longsoran kemurtadan. Mari kita cek Sniko. Sekarang mereka pikir Lily J yang akan menyelamatkan mereka dari longsoran kemurtadan. Mari kita cek Lily J. Dan bagaimana dia akan menyelamatkan mereka? Dengan mendaur ulang argumen-argumen buruk yang sama yang sudah terbantahkan sangat tuntas, begitu sering hingga para dai pun berhenti menggunakannya. Ambil contoh argumen tentang mukjizat ilmiah. Apakah Al-Quran berisi fakta-fakta ilmiah ajaib yang mustahil diketahui pada zaman Nabi Muhammad dan baru dikonfirmasi oleh ilmuwan masa kini? Klaim itu bertahan selama beberapa dekad, tapi kami menelusuri semua kebohongan konyol dan membongkarnya hingga para propagandis dakwah akhirnya mengakui kekalahan. Saya sudah sebutkan bahwa mukjizat ilmiah dalam Al-Quran telah terbantahkan. Saya akan ulangi lagi dengan sangat hati-hati. Argumen mukjizat ilmiah dalam Al-Quran telah terbantahkan. Ya, saya harap penekanan saya tadi cukup jelas dengar. Itu sudah terbantahkan. Dan Anda tahu kenapa? Banyak orang di dunia dakwah, para YouTuber, kolega saya, bahkan saudara-saudara yang saya bekerja sama dengan mereka, tidak membuat video tentang ini. Kenapa kamu bilang begitu? Karena mereka juga tahu, argumen sains dan mukjizat sudah terbantahkan. Itu sudah terbantahkan. Persetan dengan sains, argumen mukjizat ilmiah dalam Al-Quran sudah terbantahkan. Sudah terbantahkan dan kita tidak membutuhkannya. Kamu belum pernah dengar saya bilang ini sebelumnya, dan mungkin tidak akan pernah dengar saya bilang lagi kecuali tentang topik ini. Tapi dengarkan ahli dakwah. Argumen mukjizat ilmiah telah terbantahkan. Argumen mukjizat ilmiah dalam Al-Quran telah terbantahkan. Dengar para propagandis dakwah yang sudah dipermalukan karena argumen ini. Jika tidak, maka apa yang akan terjadi di video ini akan terus terulang lagi dan lagi dan lagi. Tapi Lily J dibayar terlalu mahal untuk peduli. Jadi, mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa Al-Quran telah mengungkapkan keajaiban ilmiah tentang laut lebih dari 1.400 tahun yang lalu? Hal ini baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Biar saya tebak. 2 laut dan penghalang di antara mereka yang mencegah air tawar bercampur dengan air asin, yang sebenarnya tidak benar. Dalam Al-Quran surah 25 ayat 53 dikatakan, dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir, yang satu tawar dan segar, yang lain asin dan pahit. Dan dia menjadikan di antara keduanya batas dan penghalang yang tak dapat ditembus. Jadi 2 laut, satu tawar dan segar seperti saya, dan satu asin dan pahit seperti kebohongan yang akan disampaikan Lily J. Dan ada penghalang di antara mereka yang tidak bisa ditembus. Itu yang dia bilang kan? Dikatakan, dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir, yang satu tawar dan segar, yang lain asin dan pahit, dan dia menjadikan di antara keduanya batas dan penghalang yang tak dapat ditembus. Mari kita baca ayatnya. Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir, yang satu tawar dan segar, yang lain asin dan pahit, dan dia menjadikan antara keduanya batas dan penghalang yang tak dapat dilampaui. Jadi ada 2 laut. Laut mana? Apa nama kedua laut itu? Salah satunya tawar dan segar, yang lain asin dan pahit, dan ada penghalang di antara mereka yang tidak bisa dilewati. Kamu tidak bisa melewatinya. Ceritakan pada kami tentang fakta ilmiah luar biasa ini, wahai Miss Truthful. Ilmuwan baru saja menemukan bahwa ketika air tawar dan air asin bertemu, mereka tidak bercampur. Air tawar dan air asin tidak bercampur. Ilmuwan baru saja menemukan bahwa ketika air tawar dan air asin bertemu, mereka tidak bercampur. Mereka tidak bercampur. Mereka tidak bercampur. Mereka tidak bercampur. Perhatikan bahwa Lily J tidak repot-repot bertanya pada AI soal ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa memintanya untuk berbohong. Biar saya tanya Grok. Apakah air tawar dan air asin bercampur, John Grok? Air tawar dan air asin bercampur saat bertemu
seperti di muara sungai atau estuari membentuk air payau dengan kadar garam menengah. Pencampuran tergantung pada aliran air, pasang surut, dan perbedaan densitas. Air asin lebih padat dan cenderung tenggelam di bawah air tawar. Seiring waktu, difusi dan turbulensi akan mencampur mereka, tetapi lapisan-lapisan terpisah bisa tetap ada dalam kondisi tertentu, seperti di estuari dengan aliran sungai kuat atau arus laut tertentu. Itu aneh. Saya pikir ilmuwan baru saja menemukan bahwa air tawar dan air asin tidak bercampur. Mereka tidak bercampur. Ada penghalang tak terlihat di antara mereka yang menjaga agar tetap terpisah, disebut halocline, yang terbentuk karena perbedaan komposisi kimia, densitas, dan suhu. Satu-satunya bagian yang benar dari ucapan Lily J adalah bahwa halocline berkaitan dengan densitas dan suhu. Ketika air tawar dari sungai masuk ke laut, air asin, seperti Lily J, lebih padat. Jadi air tawar yang kurang padat akan tetap di atas sebentar. Tapi tidak ada penghalang yang tak bisa dilewati seperti yang dikatakan Al-Quran. Hanya butuh waktu bagi air untuk bercampur. Ini mustahil diketahui tanpa teknologi modern. Tapi Al-Quran menggambarkannya dengan sempurna. Al-Quran menggambarkan halocline dengan sempurna. Mari kita baca lagi ayatnya. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang satu tawar dan segar, yang lain asin dan pahit, dan dia menjadikan antara keduanya batas dan penghalang yang tak dapat dilampaui. Penghalang yang tak dapat dilampaui bukanlah halocline sama sekali. Apakah ini bukti bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan? Menurut kalian bagaimana? Apakah ini bukti bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan? Saya harus mengakui, saya akan terkesan kalau Al-Quran benar-benar menggambarkan halocline dengan akurat. Tapi apakah itu yang dimaksud Al-Quran? Inilah makna surah 25 ayat 53 menurut ulama muslim sebenarnya. Kutipan Al-Quran dalam tanda kurung, sisanya adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar dan segar dan yang itu asin dan pahit artinya. Dia telah menciptakan dua jenis air, tawar dan asin. Air tawar adalah seperti yang ada di sungai, mata air, dan sumur, yaitu air segar yang enak. Ini adalah pendapat Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas. Dan inilah makna yang tidak diragukan. Karena tidak ada satu laut pun di dunia yang airnya tawar dan segar. Perhatikan apa yang dia katakan. Ketika Al-Quran menyebut dua laut, itu harus berarti dua jenis air. Karena tidak ada laut yang airnya tawar dan segar. Jadi tidak ada dua laut. Bagus untuk diketahui. Allah telah memberitahu kita tentang kenyataan ini agar hambanya menyadari nikmatnya dan bersyukur kepadanya. Air tawar adalah yang mengalir di tengah manusia. Allah telah membaginya di antara makhluknya sesuai kebutuhan mereka. Sungai dan mata air di setiap negeri sesuai dengan yang mereka perlukan untuk diri dan tanah mereka. Dan itu asin dan pahit, artinya air itu asin, pahit, dan tidak enak diminum. Kemudian dia membahas berbagai laut, tidak terlalu penting. Mari kita menuju ke bagian mukjizat. Dan dia menjadikan antara keduanya batas dan penghalang yang sempurna, artinya antara air tawar dan air asin. Batas berarti pembatas yang berupa daratan kering. Yang berupa daratan kering. Yang berupa daratan kering. Penghalang itu bukanlah halocline. Penghalang antara air tawar dan air asin adalah daratan kering. Dan penghalang yang sempurna berarti penghalang yang mencegah salah satu dari mereka mencapai yang lain. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran menurut ulama muslim sebenarnya, itu mengatakan bahwa air tawar ada di sini, air asin ada di sana, dan ada tanah di antara mereka. Tanah itulah yang menjaga keduanya tetap terpisah. Itu memang benar, tapi apa itu pengetahuan ilmiah menakjubkan yang tidak bisa diketahui pada abad ke-7? Apakah ini bukti bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan? Apa pendapat kalian? Saya harus memilih tidak. Al-Quran mengatakan ada dua laut, itu salah, jadi harus ditafsirkan ulang. Bahkan dengan penafsiran ulang, Al-Quran hanya mengatakan ada daratan antara air tawar dan air asin yang menjaga mereka tetap terpisah. Dan saya cukup yakin orang-orang di Jazirah Arab abad ke-7 sudah tahu soal itu. Jadi, semoga beruntung di lain waktu, Lily J. Saya harap mereka membayar kamu dengan baik untuk berbohong pada orang-orang. Tapi kamu seharusnya dengarkan Ali Dawa. Argumen mukjizat ilmiah dalam Al-Quran telah terbantahkan. Jangan baper. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya
dan sekolah doktor di Haifa, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar? Hei bangke.